Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan ibu anak-anakku. Kita belajar kimia kembali bersama Ibu Mujiati. Nah anak-anak, pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan tentang materi dan pemisahan campuran. Kemarin kita sudah belajar tentang materi. Masih ingat? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, selanjutnya apa itu materi? Ternyata materi digolongkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana baik secara fisika maupun kimia. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Nah, kita lihat perbedaan antara unsur dan senyawa pada tabel berikut ini. Contoh unsur misalnya oksigen, nitrogen, emas, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan senyawa contohnya kalian sudah mengenal misalnya CO2, karbon dioksida, air H2O, garam NaCl. Nah, campuran itu tadi ada dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Homogen itu artinya serba sama, jadi kita tidak bisa membedakan komponen-komponen yang ada di dalam campuran tersebut. Contohnya, misalnya kalian melarutkan gula pasir ke dalam air atau garam ke dalam air, maka warnanya masih sama dengan air, yaitu jernih. Kita tidak bisa melihat mana garam, mana gula yang terlarut tadi, jadi menjadi satu kesatuan, maka disebut dengan homogen. Nah, kalau heterogen itu kelihatan, jadi komponennya tampak. Contohnya apa? Misalnya air dan pasir, ya, air sungai yang keruh, air dengan tepung. Nah, ada endapan di situ atau tampak keruh. Nah, ini membuktikan bahwa di dalamnya komponennya berbeda, maka disebut dengan campuran yang heterogen. Nah, campuran dapat dipisahkan yang pertama dengan cara filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah penyaringan. Kalau di rumah contohnya kita nyaring teh, ya. Nah, itu disebut filtrasi. Kristalisasi itu pengkristalan. Jadi dengan menguapkan pelarut nanti akan memperoleh kristal, disebut kristalisasi. Distilasi yaitu penyulingan, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya pada proses pengolahan minyak bumi. Kemudian yang berikutnya sublimasi atau penyubliman. Ini digunakan untuk campuran yang dapat menyublim. Menyublim itu apa? Yaitu perubahan dari zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contohnya zat yang dapat menyublim adalah kamfer atau kapur barus, iodin. Untuk pemurniannya menggunakan proses sublimasi. Nah, selanjutnya adalah kromatografi. Kromatografi yang sederhana adalah kromatografi kertas, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase yang bergerak dengan fase diam. Oke, nanti lebih lanjut kita jelaskan. Yang pertama tentang filtrasi, yaitu pemisahan dari zat padat dari suspensinya. Misalnya kalian punya campuran air dan pasir, maka kalau di laboratorium kita menggunakan alat seperti ini, yaitu ada tabung reaksi yang paling kiri, ya. Kemudian atasnya adalah corong, kemudian di atas corong ini kita kasih kertas saring, kemudian air yang kotor bisa kita saring menggunakan alat tersebut, maka akan diperoleh air yang jernih yang di tabung reaksi yang kita sebut dengan filtrat, sedangkan yang di atas disebut residu.
Contoh yang lain alat yang kita gunakan adalah gelas kimia atau beker glass yang sebelah kanan ini. Ini adalah gambar beker glass, kemudian di atasnya kita beri corong sama, kemudian di atas corong nanti kita berikan kertas saring. Nah, air yang keruh atau suspensi kita masukkan di dalamnya, nanti akan tersaring. Di atas kita peroleh residunya, yang di bawah kita peroleh filtrat. Selanjutnya, kristalisasi. Kristalisasi adalah terbentuknya kristal padat dari proses penguapan pelarutnya. Misalnya, kalau membuat garam dari air laut dimasukkan dalam petak-petak sawah, kemudian diuapkan. Nah, akan terbentuk kristal. Kristal tersebut adalah garam. Nah, contoh yang di laboratorium kita bisa menggunakan ini yang untuk menggantung, ini namanya statif sama klem yang untuk menjepit, kemudian menggunakan bunsen yang bawah atau pembakar spiritus, kemudian cawan atau pinggan penguapan. Nah, air garam kita masukkan di dalamnya, kita panaskan, nanti akan diperoleh kristal putih yang disebut garam. Oke, selanjutnya tentang destilasi. Alat destilasi ini terdiri dari statif yang untuk menggantung, kemudian bunsen pembakar, kemudian atasnya bunsen itu ada labu destilasi. Nah, kemudian labu destilasi itu di atasnya ada termometer untuk mengukur suhu di dalam labu. Kemudian sebelah kanannya itu yang ada warna biru itu adalah pendingin lebik. Nah, pada pendingin lebik ini di bawah itu ada sambungan selang untuk ke keran air masuk dan air pembuangan atau air keluar. Nah, kondenser atau pendingin ini gunanya apa? Untuk mendinginkan uap yang masuk di situ. Jadi, misalnya kita punya air dan alkohol. Air titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Alkohol adalah 80 derajat Celcius. Kalau kita panaskan, maka yang menguap lebih dulu adalah alkohol. Nanti uap alkohol akan menuju ke pendingin. Nah, di situ akan didinginkan dan terbentuklah alkohol. Yang berikutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan zat yang mudah menyublim seperti ditunjukkan pada gambar di bawah pada iodium dan kamfer. Misalnya iodin yang kotor. Iodin yang kotor tersebut kita panaskan. Memanasnya disebut bunsen, kemudian untuk menyangga gelas itu disebut kaki 3. Kemudian ada kawat berasbes. Ada gelas kimia yang di situ ada iodin yang kotor, yang atasnya diberi cawan yang berisi es. Iodin yang kotor dipanaskan sehingga nanti akan menyublim, berubah menjadi gas. Nah, gas tadi akan menempel pada cawan, karena ada es maka gas tadi akan mengalami perubahan menjadi padat kembali. Nah, jadi pasir akan tertinggal di bawah atau pengotornya tertinggal di bawah. Kita akan memperoleh iodin yang bersih pada cawan di atas itu. Selanjutnya adalah kromatografi. Pada proses kromatografi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan penyerapan adsorpsi zat. Contoh pemisahan komponen tinta spidol dengan medium air. Ini yang paling sederhana, jadi kita menggunakan kertas saring bisa, kertas tisu juga bisa. Kemudian kita beri noda di bawahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam air, tapi noda tadi tidak boleh tercelup. Nah, nanti air akan merambat ke atas dan membawa noda atau warna tinta tadi. Kalau komponen dari warna tadi berbeda, maka daya rambatnya akan berbeda. Kemudian dari warna-warna tadi, kalau warna itu terurai, nah ini akan menunjukkan bahwa warna tadi merupakan suatu campuran. Anak-anak bisa melihat ini contoh-contoh dari praktikum pemisahan campuran yang sudah dilaksanakan
tahun lalu oleh kakak kelas kalian. Nah, ini filtrasi, kemudian kristalisasi, dan kromatografi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran. Oke, selanjutnya anak-anak biar lebih paham silahkan dikerjakan tugas ini. Ini kalian lihat di situ ada contoh-contoh campuran. Kalian bedakan mana yang larutan, koloid, atau suspensi. Terima kasih perhatiannya anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.